ya. Oke, ini menu buka puasa ala Eropa. Nggak ada kurma guys, cuman telur goreng. Kemudian telur goreng. Ya, kurma campur telur goreng. Air putih cukup untuk buka puasa guys. Biar ada pikiran lagi. Ikuti terus buka puasa di rumah saudara guys. Oke. Sama pisau udah ada sendoknya. Di sini udah ada sendok ya lah. Cuman gertu sama pisau. Cuman ngomong-ngomong saya tidak tahu cara makainya nih guys. Harus intip cara dia makai. Ini ngomong karbu dan tangan kanan. Oke, Kiri. pisau tangan kanan, Karena garpu tangan kiri. karena dulu orang. Oke. Oke. Caranya guys, lihat ini guys. Strike. Wah, mantap guys. Bentar lagi. Lanjut. Jadi ini kesederhanaan di rumah bule. Jadi jangan berpikiran di rumah bule itu mewah. Saya sederhana, cuma telur. Telur kentang. Tapi nikmat guys. Ingat, ini masih agak kaku caranya guys, karena baru makan pakai pisau dan garpu. Yuk guys, kami lagi berbuka puasa. Tapi etika kalau di Prancis nggak boleh ngomong kalau makannya. Hah? Justru malah di tempat kita itu ya, tempat makan itu banyak ngobrol. Yang penting nggak ada makanan di dalam mulut. Oke guys, etika Eropa. Bentar guys, masih ada makanan dalam mulut. Jadi etika Eropa begitu, nggak boleh ngomong ada makanan dalam mulut. Oh, jadi begitu. Ya, nilai 5 untuk Garam etika. apa ini? Garam yang dari Jaga, ada makanan dalam mulut. garam Garam Himalaya dari India, dari puncak Himalaya. Nah, kurang garam kita coba tambah dikit guys. Sedikit. tapi ini untuk kopi guys. Mulut orang Eropa sama orang Indonesia beda, apalagi Indonesia Sumbawa gitu. Beda sekali. Ini tidak ada cabai, kurang spesi ini. Kita ambil Boleh. makanan. Taruh tangan guys. Mana makanan aku? Orang Eropa yang mau ke Indonesia. Aku orang dari sekolah. Tapi banyak. Papian kurang spicy ya? Kalau orang Sumbawa bilang Ini idal. kalau kurang spicy. Oh iya. Sekarang udah ada lagi langsung kalau banyak air begitu ada yang langsung dikoreksi. Kalau pakai tangan kiri, ya di tempat kita bilang idal. Apa Indonesianya idal gue? Tidak tidak. Buka puasa hari ke-25. Habis guys.
Dalam kamar yuk. Udah buka puasa? Belum? Udah buka puasa kamu? Sudah. Mantap. Buka puasa di luar ya? Ya bang. Ke kamar yuk. Selesai gue. Jadi saya juga ikut selesai karena tuan rumah sudah selesai. Betul kan? Tapi jangan lupa kalau di Prancis, aku pikir negara Eropa yang lain bukan itu. Karena dia habis makan. Ini ilmu baru, guys. Kalau selesai kita kasih tisu sama kaki begini. Kalau mau ada tambahan lagi, Mantap guys. dia di restoran kalau kita sidakan begini tetap akan bawa pulang lagi. Oke, kita intip ilmu baru. Nah, ini kalau selesai makan, posisinya begini. Isinya Naki. begini kalau Tapi kalau mau nambah lagi, tanpa minta kita begini. Oke. Jadi harus kalau mau tutup makan harus posisinya. Ya ini salah kalau mau berhenti makan. Ini posisi salah guys. Nah, Ini posisi salah. Ini minta nambah lagi nih. ini minta tambah Tapi belum- kalau belum ini habis. selesai, finish. I'm full. Sekian buka puasa kami. Ikuti terus, nanti kita lanjutkan dengan ngopi bareng. Karena kebetulan kita dapat kopi bareng. Buka puasa kita lanjutkan dengan ngopi. Karena memang kebiasaan dimanapun selesai makan biasanya ngopi. Mau di Indonesia ataupun di Eropa, jadi kebiasaan ngopi itu biasanya dilakukan setelah makan. Ini akan nambah kenikmatan kita berbuka puasa. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan biji kopi spesial Honduras dari Amerika Tengah. Oke, nanti kita coba explore rasanya seperti apa ya guys. Kita coba proses pembuatan dulu. Honduras. Jadi kebiasaan ngopi itu dimanapun, mau di Indonesia atau di Eropa, ngopi menjadi hal yang sakral sekali dilakukan setelah makan. Eropa juga seperti itu. Oke, sambil kita intip cara pembuatan kopinya. Kopi Honduras Arabica, termasuk jenis Arabica. Ada yang beda di sini guys. Ternyata uang di rumah ini ditempel di kulkas. Nah, harusnya kita begini. Ya. Ini akan menjadi malam yang indah, buka puasa yang nikmat dengan secangkir kopi. Ya. Nah, ini ukuran untuk 2 cup ya, bro ya. Ya, kita tambah sedikit. Oke Naki, lanjutkan Naki. Kita blender dulu. Ini kita grinder dulu. Oke. Jadi rasa kopi itu juga tergantung dari kehalusan blendernya ya. Makin halus, makin terasa. Oke, lanjut lagi. Wow, Nah, aroma seperti apa ini? coba tes dulu. Rasanya sudah terbayang dari aromanya. Sekarang proses pembuatan espressonya Ini jangan pakai tangan, harus pakai itu. untuk lebih safety, Harus tekanan, lebih higienis. tekanan harus pas. Kalau tangan, Ini kebetulan alat espressonya dari mana nih bro?
Itali. Oh, dari Prancis. Made in Jerman. Made in Jerman. Krups. Krups. Yes. Oke. Ini akan kayaknya nikmat banget guys. Kita lihat. Ini baru kali pertama saya lihat kopi Honduras. Nah biasanya kita Utopia, Panama, dan beberapa jenis kopi lain yang datang dari Nusantara. Kita tunggu mesin siap. Oke, sambil nunggu guys. Inilah Arabica Honduras dari Amerika Tengah. Harusnya kopi ya siap di kanan. Ini kopi harus nunggu nih, harus sabar kita minum kopi Di kanan lagi dalam mesin. demi cita rasa yang nikmat nanti. Oke. Sebentar lagi akan keluar espresso Honduras. Wow, gila. Lihat foamnya lagi. Coba lihat foamnya. Mantap. Oke. Enough, cukup, mantap. Wow, gila. Kopinya guys. Hah, ini barista kita. Oke, tinggal disuguhkan, tinggal dinikmati. Ini ada susu ya guys di tengah. Buat yang mau nambah susu. Cuman biasanya espresso itu tanpa gula. Kalau pakai susu juga sebenarnya bukan espresso, tapi tidak apa-apa untuk kenikmatan kopinya. Oke. Ayo, kopi sudah disuguhkan. Tinggal kita nikmati. Kita intip dulu. Wow. Gila foamnya. Mantap. Tidak rugi beli Honduras, tinggal kita cari tahu rasanya seperti apa. Ada yang unik di sini cara ngopinya, karena Eropa memang seperti itu, harus lebih aneh. Kopi harus ada snack, mau dimakan atau tidak, ini kebiasaan. Biasanya kopi disandingkan dengan snack Atau coklat. atau coklat. Nah, karena Prancis terkenal coklat juga kan guys. Oke, dituang. Lebih baik daripada itu. Lebih baik Ethiopia? Lebih baik itu. Ayo, Naki, kita coba nikmati kopi Honduras, Amerika Tengah. Coba explore rasanya ya guys. Ya, lebih mendekati apa namanya itu? Bob Marley, Jamaika. Lebih, tapi balancingnya mantap lah. Rasa pahit dan tidak terlalu, kemudian ada kayaknya acidity tidak terlalu tinggi. Gila bro, harus coba kopi Honduras. Di sini kita sudah coba Panama. Kalau saya sepertinya tambah susu, lebih mantap. Ya, ini dia kita dapat. Oke, kita tambah susu, kita coba rasanya. Bukan endorse. Endorse satu kuku. Oh tidak. Mantap. Ya karena mulut beda-beda. Sejauh ini karena mungkin kebiasaan kita ya bro ya, kita lebih ke Utopia. Jadi beberapa bulan terakhir ini kita Utopia. Kita keluar dari 1 tahun. Ya hampir 1 tahun kita di Utopia, coba minum Utopia karena itu yang memang pas di mulut kami. Nah ini kopi yang baru. Ya sepertinya
Utopia masih lebih unggul sedikit dari Enduros. Utopia lebih mantap. Dari mulut kami, ini dari sudut pandang kami. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih suka dengan Enduros. It's okay, no problem. Tapi ini pengalaman pertama kita coba minum Enduros. Buka puasa dengan Enduros. Mantap. Jadi Enduros itu nama daerah ya, nama kota ya. Namanya Jawa. Bro, saya tadi ngajak ngobrol lagi ada makanan di mulut, lupa saya. Ini makan pertama bersama orang Eropa. Oh guys, kita minum kopi tapi ini juga enggak. Konon katanya Enduros itu berasal dari bahasa Spanyol ya. Bahasa Spanyol. Karena termasuk Amerika Tengah mungkin dijajah Spanyol dulu. Atau bukan dijajah, mungkin orang Spanyol yang menemukan. Di discover apa namanya? Ya, bukan di kolonisasi. Betul. Penemu wilayah Enduros itu dari orang Spanyol. Karena itu bahasa Spanyol. Enduros itu artinya Dalam. dalam. Kok pintar kamu? Kok bisa ya? Belajar dari ya? Oh mantap. Jadi Enduros itu bahasa Spanyol artinya dalam. Karena kebiasaan orang Spanyol saat berlabuh, dia untuk menurunkan jangkar perahunya itu dia mencari tempat yang dalam, dan kebetulan di situ dalam sehingga mereka menamakan wilayah itu namanya Enduros. Dan kopi di sana menjadi kopi Enduros karena tumbuh di Enduros. Enduros Kopi. Finca La Correra. Ya. Enduros Finca La Correra. Linca La Correra. Maklum mulut orang Sumbawa. Belajar bahasa Eropa. Bisa dibilang white coffee. Nah, dibuatkan sama orang white. Nah, Enggak bro, ada makanan di mulut. siapa yang kita korbankan Di meja ini udah banyak jenis kopi yang kita nikmati. Ini lebih banyaknya dari Amerika, Brasil sudah pernah ya, Panama, kemudian ini Honduras, Utopia sudah, kemudian yang belum satu, yang Jamaika sudah, di Bob Marley punya kampung. Apalagi kopi Nusantara, kita yang dari Bali, apa namanya dari Bali waktu itu? Kintamani, kemudian di Jawa, Wijen, Flores, sudah coba kita semua, Timor Leste, kemudian Papua sudah ya. Terus apa itu yang terkenal itu dari Sulawesi, Toraja, yang konon katanya Toraja mantap. Cuman variannya banyak di Indonesia, tapi rasanya lebih keras, lebih pahit. Hampir seperti kalau di kopi luar itu seperti Jamaika ya. Jamaika lebih keras. Nah kita coba masuk ke Amerika, ternyata dia lebih lembut dari apa namanya itu, Panama lembut, Enduros juga iya. Tinggal El Salvador kita belum coba. Ada ya? Ada stok, tapi lain kali kita explore El Salvador. Ya, tidak jauh beda. Karena kalau kita coba rasakan juga tidak terlalu beda kayaknya. itu negara lagi dari Afrika lagi. Kalau menurut Naki bro, mana yang lebih mantap dari Enduros, Panama, Jamaika, Utopia? Nah saya intip di rumah ini Utopia deh, Ethiopia mantap. Ya lebih pas lah. Kalau Indonesia? dulu Indonesia karena memang tidak pas dengan mungkin
mulutnya Mas Bro. Kalau saya ya untuk sementara masih berhenti di Toraja. Toraja Kintamani. Toraja dan Kintamani. Karena awal-awal kita memang menikmati Toraja dan Kintamani sebelum kita pindah ke kopi bagian Amerika. Yang pertama zaman Kopi Brasil pernah kita ya? Nah, Saya sampai lupa itu, saking banyaknya kopi yang kita minum di meja ini. Brasil, tapi tidak terlalu lama. semua kita bisa beli di Indonesia. Semua bisa kita beli. Tinggal duduk manis di meja, pesan. Tunggu tukang pos. Ya memang Brasil negara terkenal. Nah ini katanya tadi kita coba cari informasinya, Honduras ini Republik Kopi. Ya bro ya. Berarti di sana kopinya luar biasa. Meskipun saat ini Italia konon katanya masih memegang pemasok tertinggi dunia. Jadi sepertiga pemasok kopi dunia itu berasal dari Brasil. Kopi Brasil. Tetapi mirip semua. Semuanya mirip. Amerika. Ini daerah sama. Salvador yang sama. Ini apa namanya? Honduras. Jamaika mirip. Ada pahit sedikit. Kalau kita lari ke Afrika, ada kurang pahit, lebih enak. Afrika ya? Negara Afrika, Kongo, Ya. kita kemarin Kongo, Ya, Ethiopia. Ya betul. Padahal Afrika termasuk kalau kita lihat karakter wilayahnya seperti timur ya, di Papua gitu punya ya. Ya, Tapi kopinya luar biasa enak ya. tapi Papua yang paling pahit dari kopi Indonesia. Paling pahit betul. Mungkin teman-teman sudah pernah coba kopi Papua itu paling pahit. langsung Wijen kopi. ya biasalah, Kurang pahit. kurang pahit tapi lebih lembut lah. Tapi rata-rata di Indonesia itu kopinya pahit. Ini kalau di Indonesia tapi rata-rata Arabica juga kalau itu ya. Arabica. Kayak Wijen juga kan Arabica. Ini ketinggiannya 300 sampai 1500 dari atas permukaan laut tempat tumbuhnya Honduras. Jadi dia termasuk kelas Arabica. Nah kata Mas Bro-nya, kopi itu bukan hanya nikmat. Jadi kopi itu yang kita perlukan adalah efeknya. Berapa lama dia bertahan ketika kita ngopi, kemudian bertahan tidak ngantuk. Itu termasuk salah satu kriteria mungkin dikatakan kopi terbaik dunia, kemudian posisi nomor 2, 3 dan seterusnya. Mungkin dari reaksi kopi itu sendiri, bukan hanya dari rasa. Kalau dari rasa kami mengatakan kopi lebih pas. Ternyata ada orang lain yang mengatakan Jamaika, padahal Jamaika itu lebih keras. Ya. Nilai paling tinggi Panama kita coba. Panama sudah itu paling tinggi, kita kecewa. Ya. Panama kita kecewa. Jamaika juga kita kecewa. Brasil ya Ethiopia kita berhenti di Ethiopia. masuk nilai berapa nomor 67 tapi kita lebih suka. Ya. Kita nilai 1. Kalau yang ahli kopi nilai 2. Rombon ada Cari korban. anak korban ini. Oh korban. Jangan-jangan belum ada kios buka. Biasanya kalau buka puasa malam belum ada kios buka. Persiapan. Harusnya dari tadi sore kita beli rokoknya. Mantap. Jadi ini buka puasa yang nikmat sekali. Buka puasa ala Eropa. Jadi di Eropa buka puasanya ternyata seperti ini bro. Ada kopi. Harus ada kopi. Sakral. Jadi posisi kopi itu sakral sekali. Hanya kita udah ngopi dari kemarin-kemarin, cuman kita belum sempat berbagi sama teman-teman. Ini kita coba setiap kopi di meja ini nanti kita coba explore rasanya. Cuman kita harus habiskan stok ini. Biasanya kalau ngopi harus habis stok dulu selama 1 minggu biar baru kita kenali rasanya, baru kita pindah ke kopi yang lain. Kalau hari ini kita Panama, besok Brasil, mungkin susah kita buat bedakan rasa. Jadi kita coba nikmati Honduras 1 minggu dulu, baru setelah itu kita explore. Besok akan beda rasa. Ya, nah ini yang pertama. Mantap. Oke guys, demikian buka puasa
usahanya barokah, ilmunya barokah. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke guys? Terima kasih. Un Pierre, un Paul, un Jacques, autant